Jumlah X, Y, dan Z yang memenuhi sistem persamaan linear. 2X tambah 3Y tambah Z sama dengan 4. X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 1. 3X tambah Y tambah 2Z sama dengan negatif 5. Oke, di soal ditanya jumlah X, Y tambah Y dan Z ya. Berarti ini yang ditanya X tambah Y tambah Z sama dengan berapa? Oke, ini kalau kita jeli, tidak perlu metode eliminasi atau yang lain-lainnya. Ini coba kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan 2X ditambah X itu 3X. Ditambah 3X diperoleh 6X. Kemudian 3Y tambah 2Y 5Y. Ditambah Y itu diperoleh 6Y. Tambah Z tambah 3Z 4Z tambah 2Z itu 6Z sama dengan 4 tambah 1 5 tambah negatif 5 0. Selanjutnya kita bagi dengan 6 semua, maka X tambah Y tambah Z sama dengan 0 dibagi 6 ya 0. Ini sesuai dengan pertanyaan, maka opsinya adalah B. Jika X kuadrat ditambah 4X kurang 5 dapat dituliskan dalam perkalian matriks X1 kali matriks P kali matriks X1, maka matriks P adalah, oke, ini pertama kita misalkan P itu adalah matriks A, B, C, D. Itu ya. Karena dari opsi pilihannya semua matriks 2 kali 2 ya. Nah, lalu kita kalikan ya matriks ini dengan P. Jadi matriks X 1 dikali matriks P, yaitu A, B, C, D. Ini hasilnya adalah baris kali kolom, berarti X kalikan ke A, AX tambah 1 kalikan ke C, ini C. Kemudian kolom berikutnya X kalikan ke B, BX tambah 1 kalikan ke D, tambah D. Oke, ini adalah X kali 1 kali P. Kemudian ini kita kalikan lagi dengan matriks X1 ini ya, matriks ini. Jadi AX tambah C BX tambah D dikali matriks X1 itu nanti hasilnya katanya adalah ini, X kuadrat tambah 4X kurang 5. Oke, kita kalikan AX tambah C kalikan ke X, maka diperoleh AX kuadrat ditambah CX. Kemudian ini kita kalikan ke 1 tambah BX tambah D sama dengan X kuadrat ditambah 4X kurang 5. Kita susun, diperoleh AX kuadrat ditambah ini menjadi B tambah C ya, X tambah D sama dengan X kuadrat tambah 4X kurang 5. Lalu kita perhatikan koefisiennya ya. Maka dari sini A yaitu ini 1. A sama dengan 1. Kemudian D yaitu konstanta sama dengan negatif 5. D sama dengan negatif 5. Sementara B dan C kita tidak dapat pastikan, hanya jumlahnya ya, B tambah C yaitu ini 4.
Sehingga untuk sementara matriks P itu adalah A yaitu 1, B-nya belum tahu, ini C, dan ini negatif 5. Nah, kita filter opsinya ya. Tadi B tambah C mesti 4. Oke, kita cari yang jumlahnya 4. Ini jumlahnya 4. Berarti kemungkinannya ini jumlahnya 5. Jelas salah. Ini jumlahnya negatif 1. Salah. Ini jumlahnya negatif 5. Salah. Ini jumlahnya 4. Kemungkinan benar. Nah, kita cek ini 1 negatif 5. Kita cek ya, yang A dan E tinggal ya. Ini 1 negatif 5. Berarti benar. Ini 1 negatif 5 juga benar. Maka opsinya ada 2 ya, A atau E. Pada suatu hari, Andi, Budi, dan Dodi panen jagung. Hasil kebun Dodi 5 kg lebih sedikit dari hasil kebun Andi, dan lebih banyak 5 kg dari hasil kebun Budi. Jika jumlah hasil panen dari ketiga kebun itu 201 kg, maka hasil panen Budi sebanyak titik-titik kilogram. Oke, kita terjemahkan soalnya. Ini ya, hasil kebun Dodi 5 kg lebih sedikit dari kebun Andi. Berarti itu kita tulis Dodi D sama dengan dari Andi, Andinya dulu ditulis ini ya, belakang arti Andi. Nah, lebih sedikit itu kurang ya, kurang 5. Oke, kita terjemahkan lagi. Berarti dan ini maksudnya kebun Dodi masih ya, kebun Dodi lebih banyak 5 kg dari hasil kebun Budi. Berarti kembali Dodi sama dengan dari Budi, berarti B-nya dulu lebih banyak itu ditambah 5. Kemudian jika jumlah hasil panen dari ketiga kebun itu 201 kg, itu berarti A tambah B tambah D sama dengan 201. Pertanyaannya adalah, maka hasil panen Budi sebanyak, berarti B yang ditanya berapa. Oke, dari persamaan yang dua ini kita coba jumlahkan, maka diperoleh 2D sama dengan A ditambah B. Nah, negatif 5 tambah 5 itu 0 ya, sehingga A tambah B sama dengan D. Kita coba masukin kemari ya. Ini kita teruskan menjadi ya, A tambah B yaitu 2D ya. Jadi 2D tambah D sama dengan 201. Ini 3D sama dengan 201. Maka D sama dengan 201 dibagi 3 yaitu 67. Nah, perhatikan persamaan ini, yaitu D sama dengan B tambah 5. D itu tadi ini 67 sama dengan B tambah 5. 67 ini pindah ruas, kurang 5 sama dengan B. Jadi 62 sama dengan B. Jadi opsinya adalah B. Nilai maksimum dari 2x kurang y yang memenuhi x tambah y lebih dari sama dengan 10, x tambah y kurang dari sama dengan 20, x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0 adalah titik-titik. Oke, dari sini ada dua pertidaksamaan. Yang pertama, x tambah y, baca ke kiri ya, itu lebih dari sama dengan 10. Yang kedua, x tambah y
lebih kecil sama dengan 20. Nah, dari sini kalau digabung ini berarti di kuadran 1 ya. Jadi kita mau buat sketsa gambarnya. Nah, kuadran 1 sudah jelas, beginilah kita buat. Ini X, ini sumbu Y, ini 0. Nah, kita ambil pertama gambarnya X tambah Y lebih besar sama dengan 10. Nah, kalau X nya 0 maka Y nya 10, diperoleh titik 0,10. Kita misalkanlah dulu di sini 10, jadi ini 0,10. Kemudian kalau Y nya yang 0, substitusi kemarin maksudnya ya, jadi X tambah 0, X sama dengan 10, maka diperoleh titik 10,0. Nah, 10,0 kita letak di sini, 10,0 kita gambarkan, kita lukis garisnya ya. Nah, perhatikan ini lebih besar, berarti nanti arsirannya kemari ya, lebih besar ke kanan ya. Kemudian yang kedua adalah X tambah Y lebih kecil sama dengan 20. Kita cari titik potongnya. Kalau X nya 0 maka Y sama dengan, kita masukkan kemarin 0 tambah Y, jadi Y sama dengan 20, maka diperoleh titik 0,20. Nah, Y nya yang 0, maka substitusi juga kemarin, jadi X tambah 0 itu X sama dengan 20, maka diperoleh titik 20,0. Nah, 0,20 kita letak di sini, 20,0 kita letak di sini ya, 20,0 kita gambar. Ini arsirannya karena dia lebih kecil berarti arsirannya ke kiri. Nah, kuadran 1 tadi, maka himpunan penyelesaiannya adalah yang ini. Nah, arsiran ini mempunyai titik potong ada 4. Ini sebut A, titik sudut ya, maksudnya ini B titik sudutnya, ini C, ini D. Nah, untuk mencari nilai maksimum maka kita uji titik pojok. Nah, kalau titiknya X, Y, maka kita uji ke, misalkan ini ya, ke situ ya, yang ternyata 2X kurang Y. Nah, titik A itu 10,0. Kita substitusi 2 kali 10 kurang 0, diperoleh 20. Titik B yaitu 20,0. Kita substitusi 2 kali 20 kurang 0 sama dengan 40. Titik C 0,20, maka 2 kali 0 kurang 20 ya. 0 ini X ya, ini Y 20, masukin kemari ya, sama dengan negatif 20. Titik sudut D yaitu koordinatnya 0,10. Kita substitusi 2 kali 0 kurang 10, diperoleh negatif 10. Maka nilai maksimum diperoleh pada nih, nilai maksimumnya 40. Opsinya adalah D. Oke, perhatikan soal ini adalah soal program linear. Maka kita buat dulu model matematikanya dengan misalkan X itu banyak kue A, Y banyak kue B, sehingga ini ada dua komposisinya yaitu apel dan melon ya. Maka kita fokus ke melon dulu.
Jadi kue apel memerlukan 1 kg, kue A memerlukan 1 kg apel. Berarti kita tulis 1x, yaitu kue A, ditambah yang apel kue B ya. Kue B ini 3 kg apel kue B. 3Y. Persediaannya kue apel 24 kg. Berarti lebih kecil sama dengan 24. Oke, soal berikutnya 4 kg kue A melon. Berarti ini 4x ditambah 1 kg melon kue B. Berarti 1Y lebih kecil sama dengan persediaan melon, yaitu 20. Nah, pertanyaannya adalah maksimum banyak kue yang dapat dibuat. Berarti X tambah Y sama dengan maksimum berapa. Nah, untuk mudahnya kita cek dulu koefisien X dan Y perbandingannya. Ini 1, 3, berarti 1/3. Ini 4, ini 1, berarti 4/1, 4 ya. Nah, ini koefisien X nya 1, ini koefisien X nya 1, 1/1, 1. Nah, kalau kita perhatikan urutannya, maka pertanyaan itu, yaitu ini, berada di tengah. Nah, jika di tengah, maka jawabannya itu adalah titik potong dari persamaan garis ini. Maka X tambah 3Y sama dengan 24. 4x tambah Y sama dengan 20. Ini kita eliminasi kali 4 kali 1, sehingga 4x tambah 12Y sama dengan 96. Ini 4x tambah Y sama dengan 20. Kita kurangkan 11Y sama dengan 76. Y sama dengan 76/11. Selanjutnya kita eliminasi Y, yaitu X tambah 3Y sama dengan 24. 4x tambah Y sama dengan 20. Maka ini kita kali 1 kali 3. Diperoleh X tambah 3Y sama dengan 24. Ini 12x tambah 3Y sama dengan 60. Kita kurangkan. Ini negatif 11x sama dengan negatif 36. Maka X nya sama dengan 36/11. Lalu pertanyaannya adalah X tambah Y, yaitu 36/11 ditambah Y nya ini 76/11. Diperoleh 2, 1, 11. 112/11 itu dapat sekitar 10, xxx gitu aja ya. Nah, ini karena banyak kue yang ditanya, banyak itu maka dibulatkan ke bawah saja, yaitu 10 lah nilai maksimumnya. Opsinya adalah B.